Umar masuk Islam. Pada saat itu suatu kejadian lain terjadi. Umar, yang kemudian menjadi Khalifah II, masih seorang musuh Islam yang paling garang dan ditakuti. Ia merasa belum ada tindakan yang jitu terhadap gerakan baru itu, dan ia mengambil keputusan untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diambilnya pedangnya dan berangkatlah ia. Seorang sahabatnya heran melihatnya berjalan, dan bertanyalah ia akan pergi kemana dan dengan maksud apa. Membunuh Muhammad, jawab Umar. Tetapi, apakah engkau akan aman terhadap kabilahnya sesudah perbuatan itu? Dan lagi, adakah engkau tahu apa yang telah terjadi? Adakah engkau tahu bahwa saudara perempuan engkau dan suaminya telah masuk Islam? Terdengar olehnya seperti halilintar di siang bolong, dan Umar menjadi sangat kelabakan. Ia mengambil keputusan membereskan dahulu urusan dengan adik perempuannya dan suaminya. Ketika ia sampai di rumah adiknya, ia mendengar ayat-ayat Al-Quran sedang dibaca dalam rumah. Suaranya terdengar seperti suara Hobab yang sedang mengajarkan Al-Quran. Umar cepat masuk ke dalam rumah Hobab, yang dikejutkan oleh bunyi langkah-langkah cepat itu, telah menyembunyikan diri. Adik Umar, Fatimah, menyembunyikan lembaran-lembaran Al-Quran. Umar menghampiri Fatimah dan suaminya, dan berkata, "Aku mendengar kamu telah meninggalkan agamamu." Dan sambil berkata demikian ia mengangkat tangannya hendak memukul suami Fatimah yang kebetulan kemenakannya sendiri. Fatimah menghalanginya sehingga pukulan itu mengenai hidung Fatimah yang mulai mengucurkan darah. Pukulan itu menjadikan Fatimah bertambah berani. Katanya, "Memang benar, kami sekarang orang-orang Islam dan akan tetap demikian. Sekarang lakukan apa yang kau suka." Umar gagah berani, walaupun juga kasar. Wajah adiknya merah berdarah oleh pukulannya dan hal itu menjadikan Umar sangat menyesal. Sekonyong-konyong ia berubah. Ia meminta lembaran-lembaran Al-Quran yang dibaca tadi diperlihatkan kepadanya. Fatimah menolaknya, takut akan disobek-sobeknya dan dicampakannya. Umar berjanji tak akan berbuat demikian. Tetapi, kata Fatimah, ia tidak bersih. Umar menawarkan akan mandi dahulu. Bersih dan sejuk, diambilnya lembaran Al-Quran yang memuat sebagian dan surah Toha. Dan Umar sampai kepada ayat-ayat yang berbunyi, "Sesungguhnya, aku Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, dan dirikanlah solat untuk mengingatku. Sesungguhnya, saat kiamat itu akan datang, dan aku hampir menampakkannya supaya setiap jiwa dibalas menurut apa yang ia usahakan." Toha 15:16. Pernyataan tegas tentang adanya Tuhan dan janji yang jelas bahwa Islam akan segera menegakkan ibadah yang sejati menggantikan ibadah secara adat yang berlaku di Mekah, hal itu dan banyak lagi pikiran yang bertalian lainnya, telah mengguncangkan hati Umar. Ia tidak dapat menahan diri lagi. Keimanan muncul dalam hatinya dan ia berkata, "Alangkah indahnya, betapa mengilhami." Hobab keluar dari persembunyiannya dan berkata, "Demi Allah, baru kemarin aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoa supaya Umar atau Amr bin Hisham masuk Islam. Perubahan engkau adalah hasil doa itu." Umar telah mengambil keputusan. Ia menanyakan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada dan langsung mendapatkan beliau di Dar Arqam, dengan pedang masih terhunus di tangannya. Ketika ia mengetuk pintu, para sahabat Rasulullah dapat melihat Umar melalui celah-celah. Mereka sangat khawatir jangan-jangan Umar datang dengan maksud buruk. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Silakan dia masuk." Umar masuk dengan pedang di tangannya. "Apakah maksud kedatangan Anda?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Ya, Rasulullah," jawab Umar, "aku datang kemari untuk masuk Islam." "Allahu Akbar," seru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Allahu Akbar," seru para sahabat. Bukit-bukit di sekitar Mekah menggemakan seruan itu. Berita baiat Umar menyebar, laksana api merembet, dan sejak itu, Umar, penganiaya Islam yang paling ditakuti, ia sendiri mulai menjadi sasaran aniaya bersama-sama dengan orang-orang Muslim lainnya. Tetapi Umar telah berubah. Dalam berita aniaya ia merasa senang seperti kesenangannya menganiaya dan memberi penderitaan sebelum masuk Islam. Ia pergi kemana-mana di kota Mekah sebagai orang yang paling diganggu dan disiksa.